Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-13. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, kecuali di bidang A. Agama, B. Perekonomian, C. Wilayah, D. Sosial masyarakat, E. SDA. Ya, kalau misalnya teman-teman mau jawab dulu soalnya, boleh. Nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Ya, jadi soal nomor 1 menanyakan di dalam otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri kecuali di bidang apa. Nah, dari pilihan yang ada, jawabannya adalah pilihan A, yaitu agama. Karena agama itu bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan perekonomian, wilayah, sosial masyarakat, dan sumber daya alam dapat diatur oleh pemerintah daerah. Lanjut, soal nomor 2. Pada hakikatnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, A. Bab 10 Pasal 27 Ayat 1, B. Bab 10 Pasal 27 Ayat 2, C. Bab 10 Pasal 28, D. Bab 12 Pasal 30 Ayat 1, E. Bab 12 Pasal 30 Ayat 2. Oke, silakan teman-teman jawab. Dari soal ini, kita harus tahu masing-masing pasal itu apa bunyi atau isinya. Kalau pasal 27 ayat 1 bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan ayat 2-nya, pasal 27 ayat 2 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, berarti dari soal tadi jawabannya adalah pasal 27 ayat 2. Sedangkan pasal 28 isinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan soal, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam bab 10 pasal 27 ayat 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 3. Hukum yang positif adalah hukum yang A. Mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum, B. Berisi perintah dan larangan, C. Hanya berlaku pada masyarakat tertentu, D. Berlaku sekarang, E. Berlaku di masa mendatang. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi hukum yang positif maksudnya adalah hukum yang berlaku pada masa sekarang. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah D. Berlaku sekarang. Lanjut soal nomor 4. Menurut aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali A. Utusan daerah, B. Utusan golongan, C. Utusan partai politik, D. Utusan TNI, E. Utusan pemerintah. Karena yang ditanyakan adalah kecuali yang bukan merupakan unsur dari anggota MPR adalah utusan pemerintah. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah E, utusan pemerintah. Sedangkan utusan daerah, utusan golongan, utusan partai politik, dan utusan TNI merupakan unsur dari MPR. Lanjut soal nomor 5. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat,
dan untuk kepentingan rakyat sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh A. DPR dan MPR, B. DPR dan BPK, C. Presiden, D. DPR, E. MPR. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi untuk demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mana kedaulatan ini dilakukan oleh, jawabannya A. DPR dan MPR. Lanjut soal nomor 6. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan A. Kutai, B. Sriwijaya, C. Tarumanegara, D. Mataram Hindu, E. Majapahit. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi masuknya Hindu atau pengaruh Hindu pertama kali di Indonesia dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan Kutai. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 7. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rakyat untuk membuat Jalan Raya Anyar Panarukan adalah A. Raffles, B. Peter Both, C. Van den Bosch, D. Daendels, dan E. Van der Kaplan. Silakan teman-teman jawab. Oke, Gubernur VOC yang memerintahkan dan memaksa untuk membuat Jalan Raya Anyar Panarukan adalah jawabannya Daendels, yaitu pilihan D. Lanjut soal nomor 8. Sila ketiga Pancasila pada lambang Indonesia dilambangkan dengan gambar A. Padi kapas, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Bintang, E. Kepala banteng. Silakan teman-teman jawab. Ya, di sini untuk soal nomor 8, kita harus tahu masing-masing sila itu apa lambangnya. Kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita manusia, maka lambangnya adalah rantai. Sedangkan sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Karena persatuan Indonesia ya bersatu, makanya pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Jadi untuk soal nomor 8, karena yang ditanyakan sila ketiga, maka jawabannya pilihan yang C, yaitu pohon beringin. Lanjut soal nomor 9. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Oke, silakan teman-teman jawab. Jadi, untuk perumusan dasar negara ini ada 3 tokoh yang merumuskan, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Yang pertama kali menyampaikan pidato mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, yaitu tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo lah yang menyampaikan pidato mengenai dasar negara. Kemudian barulah Soekarno yang terakhir kali, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Jadi, untuk soal nomor 9, jawabannya adalah 1 Juni 1945, karena yang ditanyakan adalah Soekarno. Lanjut soal nomor 10. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa yang bernama A. Jenderal Hideki Tojo, B. Jenderal Kunaiki Koiso, C. Jenderal Itagaki, D. Letnan Jenderal Nagano, E. Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi untuk
Siapa pemimpin pemerintahan Jepang yang membentuk BPUPKI? Jawabannya adalah pilihan yang E, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E. Oke, sekian video kita pada hari ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.